masyarakat. Norma. Apa yang terbayang dalam pikiran kalian ketika mendengar kata norma? Biasanya kata-kata ini digunakan ketika masyarakat sedang membicarakan ketertiban, keteraturan, atau keamanan dalam kehidupan bersama. Kita hidup bersama banyak orang yang berbagai latar belakang sehingga menghadirkan banyak tantangan, terutama karena perbedaan cara berpikir, tingkah laku, keinginan, dan selera. Agar tidak terjadi konflik atau pertengkaran, diperlukan adanya aturan yang disepakati dalam suatu komunitas terbatas hingga aturan untuk seluruh warga negara. Aturan itu disebut norma. Kemudian bersama ada bermacam-macam kelompok. Satu orang dapat menjadi anggota dari beberapa kelompok, misalnya seseorang beragama tertentu, tetapi juga warga negara tertentu dan warga komunitas etnis tertentu. Semua orang perlu memahami aturan dalam masing-masing kelompok tempat ia menjadi anggotanya. Ada beberapa jenis norma yang bila-bilakan akan membawa akibat bagi pelakunya, sehingga setiap norma mempunyai sanksi bagi orang yang melanggar. 1. Norma kesopanan. Norma kesopanan adalah aturan tingkah laku dalam masyarakat yang bersumber dari kebiasaan hidup sehari-hari. Misalnya aturan atau tata cara makan bersama di meja makan, aturan tentang cara berpakaian, tata cara berbicara halus atau kasar, tata cara menyapa, atau tentang sikap tubuh dalam berbagai kondisi. Seseorang yang tidak menghargai norma sopan santun akan mendapat sanksi tidak disukai oleh masyarakat atau orang-orang sekitar. 2. Norma agama. Norma agama adalah aturan yang harus ditaati para pemeluk agama. Norma ini bersumber dari penafsiran atas kitab suci agama masing-masing. Dalam norma agama ada perintah dan ada larangan. Misalnya, perintah untuk menyayangi semua ciptaan Tuhan, aturan pergaulan laki-laki dan perempuan, aturan untuk menghormati orang tua, keharusan berbagi pada orang miskin, dan perintah untuk tidak berbuat jahat pada orang lain. Apabila norma agama dilanggar, sanksi dari Tuhan yang akan diterima dalam kehidupan saat ini atau kehidupan yang akan datang. 3. Norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah aturan yang ditujukan bagi semua orang dengan latar belakang apapun tentang baik buruk berdasarkan kejujuran hati nurani yang menuntun pada kebaikan. Contoh norma kesusilaan adalah keharusan untuk jujur, peduli pada penderitaan orang lain, tidak melecehkan kehormatan orang lain, mau berempati atau memahami perasaan orang lain. Tidak atas pelanggaran norma kesusilaan adalah perasaan bersalah, menyesal, cemas, dan malu. 4. Norma hukum. Norma hukum adalah aturan yang dibuat oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Aturan ini dapat berfungsi menjelaskan dan memperkuat norma-norma lain agar semua warga negara yang memiliki latar belakang berbeda-beda terlindungi kepentingannya. Contoh norma hukum adalah larangan melakukan tindak pelecehan, korupsi, bertindak membahayakan orang lain, kerusakan lingkungan hidup, dan lain-lain sebagaimana diatur dalam undang-undang. Apabila ada yang melanggar, maka yang bersangkutan mendapat sanksi berupa hukuman, baik penjara, denda, atau dicabut hak-hak tertentu yang dimiliki sebagai warga negara sebelum melanggar hukum. Demikian penjelasan tentang norma-norma dalam masyarakat. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Sudah melihat, sudah mendengar, terus sudah membaca, ya. Kalau bukti kita sudah membaca itu bisa apa? Ya, menjelaskan kembali, bukan cuma mengingat ya. Mengingat harus diucapkan supaya tahu bahwa kita benar-benar Nah, sekarang siapa yang dapat
dalam kamar, nggak boleh keluar lagi. Itu biasanya apa? Norma? Ya di mana itu? Di rumah ya. Kalau kita sering melanggar norma di rumah, maka sanksinya bisa seperti itu. Misalnya main kelewatan, ya kan? Kalau main tidak tepat waktu atau tidak tahu waktu, itu termasuk norma apa? Iya, kesusilaan ya, karena melanggar aturan di rumah. Kita punya aturan di rumah kan? Di aturan di rumah itu namanya norma. Tapi kalau aturan hukum yang ada di masyarakat itu baru hukum. Aturan yang tertulis di masyarakat, yang ada di masyarakat. Contohnya, misalnya tentang lalu lintas, hukum. Contohnya apa? Aturan berlalu lintas. Dilarang parkir sembarangan. Ya boleh. Terus apa lagi? Kalau mau naik kendaraan harus apa? SIM boleh. Melengkapi surat. Terus apa lagi? Iya, memakai helm. Nah, kalau kita melanggar aturan yang ada di masyarakat itu, maka sanksinya adalah hukum. Nah, itu. Tapi kalau untuk di rumah, itu mungkin sekedar sanksi kesusilaan lagi, karena kita melanggar aturan di rumah. Itu sedang berada di mana? Sudah lihat semua ya gambarnya ya. Sedang berada di, iya, artinya apa? Iya, seorang anak. Iya betul. Kasih tepuk keren untuk Alfi. Tepuk keren. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol untuk Alfi. Keren, keren, keren. Ya, tuh. Kelompok ini masih mikir, ayo kelompok mana yang paling cepat bikinnya? Ayo, pengalaman melakukan norma. Ya, silakan Tania. Berdiri dulu dong. Membaca doa sebelum belajar. Iya, membaca doa sebelum belajar. Ada yang bisa menanggapi? Tania, membaca doa sebelum belajar itu termasuk ke dalam bentuk norma yang mana? Yang belum apa? Yang ngomong? Tidak dapat selain ngomong. Naik. Iya, norma agama sepakat? Sepakat. Berikutnya lagi kelompok mana yang mau menceritakan pengalamannya melaksanakan norma? Silakan Alfi. Bersalaman kepada orang tua sebelum pergi. Pergi sekolah, ya boleh. Sekarang yang dilakukan Alfi termasuk norma apa? Norma agama. Ada yang lain? Berarti iya, norma kesusilaan, karena kebiasaan yang dilakukan oleh manusia yang dilakukan secara terus-menerus dan itu baik sesuai dengan hati nurani. Ya, itu namanya kesusilaan. Berikutnya, kelompok ini iya, norma apa? Menghargai ya, karena itu perintah agama masing-masing. Jadi agama masing-masing kita harus saling menghormati. Lanjut lagi, Mengucapkan kata ucapan ketika melewati orang lain. ya, norma apa? Lanjut. Ya, sikap jujur termasuk norma susila ya. Lanjut. Ya, termasuk Norma hukum. apa yang terjadi kalau menyeberangnya tidak melalui zebra cross? Ya, akan membahayakan diri sendiri dan iya, bukan cuma diri sendiri saja yang berbahaya, tapi orang lain juga akan berbahaya karena kita melanggar norma. Selanjutnya, ya, masuk norma. Ini jenis normanya. Yang di sebelah kiri kegiatannya. Kosong kali juga yang mana? Ini kamu tuh.
bisa